Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Terkhusus untuk teman-teman yang mungkin udah rajin banget untuk ninggalin support di kolom komentar di semua video-video kita. Baik ya, hari ini siapa yang masih merasa diuber-uber? Karena sudah setiap hari mendapatkan pesan-pesan WA. Atau mungkin hari ini masih aja diteleponin sama yang namanya DC-DC dari aplikasi pinjol. Dan hari ini banyak yang udah ngerasa panik. Udah nggak punya solusi lain selain dari minjem lagi dari aplikasi. Atau mungkin udah minjem dana talangan ke sana dan kemari. Nggak taunya karena sudah mendekati masa-masa lebaran nggak ada yang ngasih pinjam bang. Dan akhirnya hari ini sedang panik berlebihan. Nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Ditambah lagi mungkin dengan ancaman sebar data ini itu segala macam. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas apa sih resikonya ketika kalian nekat ya untuk tidak membalas WA dari DC-DC pinjol. Terus gimana bang kalau seandainya kami nggak mau angkat telepon mereka? Apalagi mereka ini sudah menakut-nakuti kami dengan teror dan intimidasi. Oke baik, siapa hari ini yang masih ketakutan ketika membaca pesan-pesan dari penagihan DC-DC pinjol? Dan hari ini masih bingung, ini dibales nggak ya? Kalau mau dibales, balasnya isinya apa? Nah kalau seandainya mereka tanya kapan dibayar, aku balas apa dong? Banyak ya hari ini yang panik dan merasa seperti itu. Nah untuk kalian yang mungkin di tahap dan di waktu seperti ini memang belum punya kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Dan memang belum benar-benar punya uang. Ya, kalian bisa kasih tahu sama DC-nya. Halo Bapak Ibu DC, hari ini saya belum punya uang. Saya masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyicil dan melakukan pelunasan. Saya mohon waktu. Lalu si DC, oh nggak bisa, ini bukan perusahaan nenek lo katanya. Ini bukan perusahaan keluarga lo yang bisa seenaknya aja lo bayar kapan. Tidak usah dipikirkan apabila memang ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, di video ini aku pengen mengingatkan sebagai salah satu bentuk iktikat baik kita ketika ingin melunasi dan melakukan penyicilan di hutang-hutang pinjol ini adalah bentuk pernyataan kita yang menyatakan bertanggung jawab. Tapi nanti kalau kita memang sudah punya uang. Hari ini salah satu bentuk tanggung jawab kita itu adalah mengeluarkan statement atau pernyataan nanti akan kita bayarkan. Ini khusus untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal gimana bang? Wah udah pasti tentu jauh berbeda ya. 2 hari atau 1 hari sebelum memasuki masa-masa jatuh tempo mereka ini udah mengubur-ngubur kita. Mereka ini sudah melakukan pengancaman akan melakukan penyebaran data. Nah untuk teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan ancaman tentang penyebaran data tidak perlu panik. Yang hari ini seharusnya panik itu adalah mereka. Karena mereka yang telah meminjamkan uang kepada kita. Lantas hari ini banyak yang malah kebalik. Kita yang malah jadinya ikutan panik. Karena apa? Karena kita masih tetap membiarkan diri kita terbelenggu dalam ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kita takut kalau disebar data. Kita takut kalau DC-nya datang ke rumah. Kita takut kalau mereka menghubungi ke semua kontak yang ada di handphone kita. Nah, apabila hal itu nanti terjadi, mereka mengancam kalian untuk disebar data. Bilang sama mereka silahkan sebarkan data saya. Maka apabila hal itu nanti terjadi, maka saya tidak akan melunasi, tidak akan membayar hutang di aplikasi kalian. Kasih tahu seperti itu. Dan yang kedua, kasih tahu juga mereka tentang pengetahuan hukumnya. Bahwasannya melakukan penyebaran data seseorang kepada semua yang ada di handphone kita itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Dan itu bisa dipidana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kasih tahu sama mereka bahwasanya kita akan membuat laporan kepada pihak OJK.
AFPI dan pihak kepolisian. Jadi hari ini yang seharusnya panik itu aplikasi-aplikasi pinjol, bukan kita, karena kita lah yang telah memakai uang mereka. Jadi untuk kalian yang hari ini sedang sibuk banget ya untuk ngebalas atau ngebaca pesan-pesan penagihan dari DC-DC aplikasi pinjol, di tahap awal aku menyarankan agar untuk mengatakan bahwasannya hari ini kita memang benaran belum punya uang. Lantas apa lagi bang setelah kita memberikan statement dan pernyataan kalau hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran? Ya sudah, di tahap awal, di mungkin ya hari pertama, kedua, ketiga, kasih tahu saja kalau hari ini kita memang belum punya uang. Setelah itu bagaimana bang apabila memang aplikasi-aplikasi pinjol ini terus-terusan menagih kita? Bahkan mereka sudah menagih keluar kontak darurat yang tidak kita cantumkan. Nah, untuk yang menanggapi masalah seperti ini, kasih tahu semua kontak kalian yang hari ini ikut dihubungi dan ditagih agar untuk tidak usah direspon. Cuekin aja ya. Karena OJK udah ngasih tahu ya, kontak darurat atau pihak keluarga itu tidak boleh ikut-ikutan ditagih. Dan kontak darurat bukan salah satu penanggung jawab hutang dari debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi sebenarnya udah cukup jelas. Nah, di tahap pesan ya, berbalas-balas pesan ini udah selesai. Aku sudah menganjurkan kalian itu untuk ya silahkan konfirmasi saja kalau hari ini kita memang benaran belum punya uang. Lantas kalau via telepon bagaimana bang? Ya sama halnya dengan kontak WhatsApp tadi. Ya kalau memang mereka menelpon kalian, angkat saja handphonenya. Jelaskan saja situasi dan kondisi kalian hari ini memang benaran belum mampu ya untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Bang, kalau seandainya mereka marah-marah bagaimana bang? Ya kita adem-adem aja ya, nggak usah ikut ke bawah emosi. Dan orang-orang yang hari ini sedang terjebak dengan masalah pinjol ini jangan sering baperan ya. Mereka itu DC pinjol itu memang dibayar, dipekerjakan untuk melakukan penagihan kepada kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi udah cukup jelas, mereka juga bertugas ya silahkan saja. Dan kita sudah mengkonfirmasi. Nah ketika kalian sudah mengkonfirmasi baik melalui WA, via telepon 1 sampai dengan 3 kali. Apabila memang ya telepon mereka, pesan WA mereka mengganggu pekerjaan kalian. Sehingga mengakibatkan kalian tidak mampu untuk berkonsentrasi. Bahkan mungkin akan terancam dipotong gaji. Tidak usah direspon dan tidak usah dilayani lagi. Jadi udah cukup jelas. Apabila memang penagihan DC pinjol ini mengganggu jam-jam istirahat dan jam-jam bekerja kalian, tidak usah direspon lagi setelah di tahap awal kita melakukan konfirmasi. Oke ya, jadi udah cukup jelas. Sekarang tugas kalian itu bagaimana caranya mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan biarkan kehidupan kita itu hanya berpikir dan berkutat pada urusan-urusan pinjol saja. Masih banyak urusan-urusan yang jauh lebih penting, yang jauh lebih yang seharusnya kita pikirkan dan kerjakan. Masalah hutang pinjol ini kecil, terasa besar karena memang hari ini kita belum punya uangnya. Nah hari ini jangan biarkan masalah pinjol ini berpengaruh besar dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, pekerjaan, banyak. Jadi jangan biarkan lagi dan jangan korbankan lagi semua energi yang kalian hasilkan dari sarapan pagi tadi habis sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu tentang pinjol yang sebenarnya tidak penting lagi. Yang terpenting hari ini bagaimana caranya untuk menambah penghasilan, mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan nanti akan kita lunasi satu persatu semua masalah hutang pinjol ini. Jadi semua masalah ini kuncinya ada pada kalian. Kalau kalian memang mau bergerak, meninggalkan semua masalah aplikasi pinjol ini, ayo segera berbenah dan jangan berkutat dengan pemikiran-pemikiran negatif yang hari ini akan menghasilkan energi negatif pula. Jadi semuanya harus serba positif biar hasilnya nanti juga ikutan positif. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.